Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dardias Kurniadi, dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, tepatnya bercerita beberapa kisah kawan-kawan saya yang menempuh pendidikan PhD atau doktor di Australia. Nah, karena saya dulu PhD-nya di Australian National University di Canberra, Australia, kisah-kisah ini tentu saja terinspirasi dari banyak teman-teman yang kuliah di NU dan juga di beberapa tempat yang lain di Australia. Tetapi saya yakin walaupun ini cukup spesifik untuk kasus Australia, tetapi mahasiswa PhD dan doktor yang di luar sana saya kira perlu untuk nonton video ini, tidak hanya karena ini akan memberikan pelajaran yang siapa tahu berguna untuk Anda, juga untuk mahasiswa master atau bahkan mahasiswa S1 yang bercita-cita untuk sekolah tinggi. Kenapa demikian? Karena di dalamnya saya akan kasih tips dan triks untuk juga mencari supervisor. Video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya ingin bercerita dulu terkait dengan sistem PhD di Australia. Dan yang kedua, saya akan bercerita tentang tantangan mahasiswa PhD di Australia yang umum sering kita dengar. Dan yang terakhir, saya baru jelaskan mengapa mereka gagal. Jadi kalau langsung ke gagal tanpa melihat konteks, itu sepertinya juga kurang tepat. Pada umumnya, sistem PhD di Australia dibagi menjadi 4 tahun. Tahun pertama, mahasiswa menerima course dan juga menyiapkan proposal. Tahun kedua, ini terutama untuk yang social science ya, mahasiswa kemudian kembali ke negaranya masing-masing untuk mengambil data atau istilahnya fieldwork. Dan 2 tahun terakhir untuk menulis. Jadi totalnya 4 tahun, 1 tahun teori atau proposal, 1 tahun fieldwork, 2 tahun menulis. Tetapi 4 tahun ini waktu yang sangat terbatas dan sangat mepet sepertinya kalau Anda sekolah PhD. Jadi harus benar-benar fokus. Itu dari sisi waktu. Nah, setelah Anda submit naskah tesis itu, di Australia tidak ada ujian, jadi tidak ada viva atau kalau di Inggris ya disebut viva, tidak ada defense, tidak ada. Ini menyenangkan sekaligus menakutkan ya. Waktu saya ya kayak sepertinya sekarang sudah berubah, akan ada defense untuk menjamin kualitas atau untuk memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendefend tesisnya. Jadi zaman saya itu cukup ngeri. Jadi waktu itu 2019 ya, saya selesai. Naskah kita itu diberikan kepada 3 external examiner. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu siapa external examiner saya, itu urusannya supervisor dan juga delegated authority. Nah, 1 external examiner setelah selesai kemudian mengontak saya ketika ke Jogja dan kami ngobrol. Nah, dari situ saya tahu kalau dia external examiner saya, tapi 2 yang lain sampai sekarang saya masih belum tahu. Setelah naskah diberikan, external examiner memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk mengoreksi naskah Anda, memberikan catatan-catatan detail, dan juga kemudian mengembalikan kepada supervisor dan delegated authority, yaitu orang yang punya kuasa untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan ini bisa lulus atau tidak. Hasilnya ada 4. Yang pertama adalah awarded, jadi ini sering disebut sebagai no revision. Yang kedua disebut sebagai awarded tetapi with minor or major revision. Jadi ada revisi baik minor maupun mayor. Dan yang ketiga itu resubmission. Mahasiswa diberi waktu untuk resubmit atau mengirimkan ulang naskah dan kemudian melalui proses yang sama, yaitu diberikan lagi ke external examiner, diberi waktu 3 bulan dan kemudian lihat hasilnya setelah itu. Dan yang terakhir fail, jadi tidak memenuhi syarat. Dari keempat hal ini, tentu saja yang paling menyenangkan adalah no revision. Nah, kalau dulu itu koreksi-koreksi kata tanda baca, 1-2 tanda baca itu masuk dalam no revision. Sekarang karena melalui sistem, paling nggak di NU ya, tempat saya sekolah, karena melalui sistem, kalau sudah awarded itu langsung, dia tidak bisa mengoreksi sedikit pun gitu. Nah, itu kira-kira sistem pendidikan di Australia. Secara statistik, mahasiswa PhD di Australia total itu 3/4-nya lulus dan 1/4-nya fail. Jadi ini angka yang cukup signifikan ya, 25% dari seluruh mahasiswa PhD di Australia itu gagal.
Nah, kenapa gagal? Tentu saja ada sebabnya. Tetapi sebelum kita bicara terkait kenapa mahasiswa gagal, saya ingin cerita beberapa pengalaman teman-teman saya terkait dengan tantangan yang mereka hadapi ketika menjadi mahasiswa. Nah, tantangan ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tantangan eksternal, ini tidak ada urusannya dengan mahasiswa. Dan yang kedua adalah tantangan internal atau dari diri dan lingkungan keluarga mahasiswa. Nah, ini penting ya, terutama untuk tantangan eksternal ini buat teman-teman yang ingin ambil PhD. Saya sarankan dengarkan nasihat ini dari pengalaman teman-teman yang sudah lebih dulu PhD. Karena tantangan eksternal ini bukan salah mahasiswa, tetapi punya implikasi cukup serius terhadap kelulusan mahasiswa. Nah, apa tantangan eksternal itu? Tantangan pertama yang dihadapi biasanya perubahan komposisi dari komite. Jadi komite itu terdiri dari chair, yang juga bisa merangkap sebagai main supervisor, beberapa supervisor, dan beberapa advisor. Nah, mengapa ini berubah? Yang pertama, faktor yang tentu saja di luar kontrol mahasiswa adalah supervisornya, chairnya, atau main supervisornya meninggal dunia. Ini ada teman saya yang dia submit ya, lulus, tetapi waktu itu sudah sampai di ujung akhir, jadi sudah tahun 3,5, hampir 4 itu tiba-tiba supervisornya sakit dan kemudian meninggal dunia. Nah, main supervisornya sakit dan kemudian meninggal dunia. Nah, ini tentu saja pukulan berat karena harus berganti main supervisor, diambil dari salah satu anggota itu, dan kemudian banyak sekali perubahan yang harus dilakukan sehingga dia harus delay hampir setahun gitu. Karena tentu biasanya main supervisor ini yang betul-betul menguasai topik dari mahasiswa, dan kemudian supervisor lainnya atau advisor itu diambilkan dari bidang-bidang yang bisa mensupport penelitian itu gitu. Jadi misalnya kasus saya, main supervisor saya itu Markus Metzner, karena dia yang mengetahui secara detail dan juga mau mensupervisi saya ya, itu paling penting tentang politik Indonesia. Saya beruntung sekali karena komite saya itu saling melengkapi. Ed Aspinall itu Profesor Ed Aspinall sangat ahli di politik Indonesia juga. Mereka bersama-sama antara Ed Aspinall dan Markus Metzner menggait saya untuk memberikan cara pandang perspektif terkait dengan apa yang saya cari. Dan kemudian salah satu advisor saya adalah Profesor Robert Cribb, salah satu sejarawan paling unggul di Australia, yang memberikan saya perspektif historis karena saya menulis tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi komposisi ini biasanya saling melengkapi begitu. Nah, kadang-kadang kalau ada supervisor yang meninggal dunia, apalagi itu main supervisor, tidak mudah bagi mahasiswa untuk mencari main supervisor baru atau mencari salah satu dari supervisor itu untuk menggantikan main supervisor, karena setiap orang itu isi kepalanya berbeda-beda. Nah, ini tantangan yang dihadapi mahasiswa. Yang tentu saja ini takdir ya, dan umur itu kita tidak tahu, tapi ya saran saya kalau cari supervisor, Anda harus lihat di kapan dia pensiun gitu. Karena tantangan kedua adalah main supervisornya pensiun. Karena kalau sudah pensiun, sudah tua, kemungkinan untuk sakit atau meninggal dunia itu lebih besar gitu. Makanya saya mencari supervisor yang masih muda, masih sehat, sehingga kemungkinan itu bisa diminimalisir. Tentu saja yang pertama kalau kita cari supervisor adalah publikasinya dan kecocokan individual, itu nomor satu. Jadi satu meninggal dunia, dua pensiun. Pensiun ini sebenarnya masih bisa ditolerir ya, karena dia biasanya masih tetap bisa membimbing, dan kemudian penggantinya hanya pengganti kalau dalam tanda petik administratif ya. Secara substansial itu tetap di main supervisor itu gitu. Nah, mungkin secara administratif bisa dikasih ke anggota komite yang lain, tetapi tetap saja main supervisor itu yang paling bertanggung jawab. Yang ketiga, sakit-sakitan. Jadi supervisornya itu sakit-sakitan, dia atau anggota keluarganya yang sakit-sakitan. Nah, karena dasar itu ada cerita bahwa dia harus berganti supervisor karena supervisor utamanya itu
suaminya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia, walaupun setelah meninggal dunia nggak balik lagi gitu. Jadi dia mengurangi beban karena harus mengurus suaminya. Jadi bukan hanya yang bersangkutan yang sakit, bisa juga anggota keluarganya, dan atas dasar kemanusiaan ya, compassionate and compelling reason, makanya kemudian beban studinya dikurangi. Ini resiko yang sekali lagi ya di luar kontrol mahasiswa. Resiko yang keempat atau tantangan yang keempat yang membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu adalah supervisornya pindah kerja. Jadi ini kalau muda itu juga dia kan mencari karir ketika ada prospek di tempat lain, di kampus lain, di universitas lain yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan karir yang lebih baik, dia akan pindah. Nah ini tentu saja berdampak kepada mahasiswa yang bersangkutan. Dan kadang-kadang ini tidak bisa diprediksi, bahwa walaupun dia sudah menjadi pegawai tetap, kalau di luar sana karirnya lebih menjanjikan, posisinya lebih menjanjikan, pangkatnya lebih tinggi, dia akan pindah. Jadi ini resiko yang saya kira mungkin harus diomongkan ya, antara student dengan calon supervisor nantinya, kira-kira nanya dengan sopan lah, Anda mau pindah kerja nggak dalam 5 tahun ke depan gitu. Karena kalau pindah kan yang bersangkutan atau mahasiswanya harus nyari supervisor yang lain. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah ini kasus yang mulai umum kita dengar di Australia, yaitu school, departemen atau divisionnya itu bubar. Jadi kalau yang tadi pindah kerja atas keinginan supervisor, kalau yang ini schoolnya atau kampusnya itu dibubarkan. Nah, ada dua kemungkinan kalau dibubarkan itu. Dosen itu pindah ke departemen yang lain, membawa semua mahasiswanya, berarti ada uang yang berpindah ya, dari satu departemen ke departemen lain, di kampus yang sama, itu satu. Yang kedua, dosen ini membawa mahasiswanya di kampus baru tempat dia bernaung. Jadi mungkin dia pindah dari kampus A ke kampus B, dan kemudian seluruh mahasiswanya dibawa dari kampus A ke kampus B. Secara prinsip, supervisornya tetap dengan yang bersangkutan. Tetapi secara sistem, karena masing-masing universitas tadi ada delegated authority ya, dan standarisasi yang berbeda, makanya bisa jadi kalau naik ke level yang lebih tinggi itu mahasiswa akan mengalami banyak kesulitan karena standarnya kemudian ditingkatkan. Di Australia ada 8 universitas yang kita kenal sebagai Group of 8, yang menjadi patokan kualitas dari sistem pendidikan, terutama untuk PhD. Jadi saran saya kalau Anda kuliah ya milih di salah satu dari Group of 8 itu. Nah, sebab terakhir, ya ini saya nggak tahu nih apakah ini eksternal atau internal ya, tidak cocok antara mahasiswa dengan dosen. Jadi dosennya mau A, mahasiswanya pengen B gitu. Ini membuat hubungan relasionalnya menjadi penuh tekanan, mahasiswanya nggak betah, dan kemudian pindah. Ini kita karena nggak tahu ya, Anda harus melakukan background check yang lebih mendetail kalau mencari supervisor, karena ini cocok-cocokan gitu. Jadi kalau cocok ya bagus, kalau nggak cocok ya repot gitu. Anda bisa bertanya ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah diluluskan, orangnya kayak gimana, karakternya gimana gitu. Jangan sampai Anda ketika udah ketemu loh kok kayak gini orangnya gitu, dan kesepakatannya nggak ketemu, akhirnya Anda bermasalah gitu. Itu faktor-faktor eksternal ya yang sulit atau tidak bisa dikontrol oleh mahasiswa. Nah, ada juga faktor-faktor internal yang saya kira ini dialami oleh banyak sekali mahasiswa. Faktor-faktor internal itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari satu, urusan finansial, dua, urusan keluarga. Menurut saya cuma dua itu. Dari seluruh cerita atau curhatan mahasiswa PhD selama bertahun-tahun yang saya dengar itu, kalau dikerucutkan, faktor internal mahasiswa itu ya cuma kurang finansial, karena sebagian besar PhD 4 tahun di Australia tentu saja biayanya besar dan sebagian besar menggunakan beasiswa. Dan yang kedua, keluarganya bermasalah. Bermasalah itu macam-macam ya, bisa pasangannya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa siapa saja lah intinya. Jadi biasanya dua itu. Dan ini faktor yang harus diantisipasi kalau Anda ingin sekolah di luar negeri ya, terutama di Australia. Kita sampai ke fase ketiga, mengapa mahasiswa gagal PhD-nya. Yang pertama adalah never submitting a thesis. Jadi tesisnya itu nggak pernah selesai. Jadi mahasiswa tidak mampu submit sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Sebabnya faktor internal dan eksternal di atas itu semuanya berkontribusi. Tetapi kalau boleh ditambah satu hal mungkin malas ya. Jadi kadang ada mahasiswa yang malas untuk mengerjakan, tidak telaten, tidak tekun. Jadi PSD itu kadang bukan persoalan kecerdasan. Jadi saya tahu ada teman-teman atau kenalan yang jauh lebih cerdas, yang tidak lulus, tetapi ada juga orang yang menurut saya biasa-biasa saja tapi bisa lulus gitu. Jadi ini misteri, dan menurut saya kata kuncinya satu, kerja keras, tekun terus-menerus. Jadi kadang untuk sekolah PSD itu lebih diperlukan kerja keras, ketekunan, dan terus-menerus dibanding kecerdasan. Kalau untuk yang PSD itu saya kira kecerdasan nomor 2 ya. Nomor 1, kalau Anda tekun, terus kemudian Anda teken, Anda konsisten, akhirnya Anda akan tekan atau sampai. Jadi biasanya malas. Yang kedua adalah perubahan komposisi supervisor atau komite, dan itu mempengaruhi submit atau tidaknya. Yang ketiga adalah, nah ini konflik dengan supervisor, ini cukup sering juga. Jadi kalau menurut saya sih, saya dikasih tahu ya dengan senior yang lebih dulu itu nurut saja gitu. Kalau Anda konflik dengan supervisor, supervisor Anda pasti menang. Saya ilmu politik ya belajarnya, jadi pertama kalau melihat atau menganalisis per tesesan atau per PSD studenan dengan kacamata politik, konflik antara mahasiswa PSD dengan supervisor akan selalu berakhir dengan kekalahan mahasiswa. Kenapa? Ya karena Anda yang butuh PSD, bukan dia. Walaupun itu tesis Anda, kalau nggak di ACC, ya Anda akan kesulitan. Ada cerita mahasiswa yang submit tanpa tanda tangan supervisor, dan kemudian hasilnya berakhir dengan resubmission. Nah, ketika resubmission itu balik lagi ke Australia yang bersangkutan, dan kemudian menulis tesis dengan sungguh-sungguh, dengan didampingi supervisor lagi, dan akhirnya submit dengan tanda tangan supervisor, dan akhirnya lulus gitu. Bahkan sekarang kalau nggak salah jadi buku gitu. Jadi konflik itu sekali lagi selalu berakhir dengan kekalahan mahasiswa. Selain malas, perubahan komite, dan juga konflik, faktor yang cukup umum adalah prioritas. Jadi mahasiswa itu punya prioritas yang lain selain menyelesaikan PSD-nya. Jadi kurang fokus gitu. Padahal kalau studi PSD dan itu berat, saya kira Anda harus fokus saja. Fokusnya apa ya? Selesai gitu. Setelah selesai akan muncul banyak sekali opportunities untuk Anda. Tapi kalau Anda nggak selesai, itu kayaknya jadi hutang terus-menerus gitu. Anda mau melangkah itu kalau satu kerjaan belum diselesaikan, itu kayaknya kok kurang mantep gitu. Jadi saran saya fokus pada tujuan dan konsisten untuk mencapai itu, jangan terganggu dengan prioritas-prioritas yang lain. Yang kedua, tesisnya sudah submitted tetapi mereka tetap gagal. Loh, kok bisa? Ya pertama karena mereka tidak, kalau misalnya keluar hasilnya 3 bulan kemudian, mereka tidak memenuhi kewajiban terkait dengan baik major revision, biasanya major revision, atau resubmission. Dua ini tidak dilakukan dengan baik. Dan tentu saja faktor ketiga, yang faktor yang penting juga, mereka sudah submit tapi fail. Nah ini saya kayaknya jarang sekali mendengar mereka yang sudah submit, disetujui supervisor tapi fail, tapi mungkin ada saja kasusnya gitu. Saking parahnya mungkin tesisnya gitu. Nah, di luar itu, di luar ada cerita yang saya kira cukup menarik untuk menjadi pelajaran. Ada kawan saya yang kuliah bukan di NU yang jelas ya, di salah satu universitas non-group of 8. Nah, itu dia sudah submit tesisnya. Nah, pada saat submit, setelah submit, itu supervisornya pindah ke luar negeri, di luar Australia. Nah, akhirnya muncullah hasil dari external examiner bahwa yang bersangkutan itu harus major revision. Nah, major revision dikerjakan dan kemudian dikirim. Biasanya major revision itu waktunya 1 tahun ya. Kalau nggak salah, minor, major, sama resubmit itu waktunya 1 tahun setelah pengumuman hasil. Nah, sudah dikerjakan, sudah dikirimkan, supervisornya sudah oke, lalu pengujinya juga sudah oke. Jadi external examinernya itu 3-tiganya sudah oke. Nah, tinggal masuk ke tahap
disetujui oleh delegated authority. Delegated authority-nya tidak oke. Nah, ini persoalan yang lain. Jadi sangat langka tetapi terjadi gitu. Jadi supervisornya oke, walaupun sudah pindah ke kampus lain atau negara lain, external examiner-nya juga sudah oke, tapi delegated authority-nya tidak oke. Nah, kenalan saya ini kemudian berjuang, appeal segala macam selama lama sekali, hampir 2 tahun saya kira, dan tetap saja akhirnya fail. Ini kasus yang extraordinary tapi itu terjadi. Jadi itu saja ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat Anda dan menjadi tips Anda untuk mencari supervisor sehingga Anda bisa bersiap-siap yang lebih baik untuk PhD di Australia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.